Sebentar Ibu lagi dipersiapkan, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nopi Utami Dewi, SPD, MPD, MK, selaku dosen mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler. Serta rekan-rekan yang saya banggakan, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 5 dari kelas 1B. Di sini kita akan membahas tentang sintesis protein yang terjadi di ribosom. Saya selaku moderator dalam sesi presentasi pada kali ini, saya Sinta Rusamsia. Dan ini anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Reni Widianti, ada Salma Atsariah, ada Salsabila Zahra Istifa, ada Saida Arsita, ada Septiani, ada Siska, dan ada Siti Robia Dawiyah. Nah, selanjutnya untuk mengefektifkan waktu, sesi presentasi saya akan dimulai dengan apa sih itu ribosom, akan dipresentasikan oleh Siti Robia Dawiyah. Kepada Siti Robia Dawiyah, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa sih itu ribosom. Ribosom adalah organel berbentuk bintik kecil yang tersusun atas rRNA dan protein. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein yang dibutuhkan sel dan mengelompokkan membentuk poliribosom. Next. Adapun ciri-ciri ribosom, yang pertama berbentuk seperti butiran kecil dengan diameter sekitar 20-22 nanometer, terdapat pada seluruh sel hidup, termasuk sel hewan, tumbuhan, eukariotik, dan prokariotik. Yang ketiga, organel terkecil dalam sel. Yang keempat, terdiri dari 65% RNA ribosom atau rRNA dan 35% protein ribosom. Dapat ditemukan atau menempel di RE kasar dan tersebar di sitoplasma, serta menghasilkan protein. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siti Robia yang telah menjelaskan. Selanjutnya, jenis ribosom akan dipresentasikan oleh Salma Atsariah. Kepada Salma Atsariah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai jenis-jenis ribosom. Sebelumnya, mohon maaf kepada Ibu dosen dan teman-teman, saya izin off cam dikarenakan kendala jaringan. Jadi di sini jenis-jenis ribosom dibagi menjadi dua, ada ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom bebas adalah sebuah struktur sel yang tersebar luas di bagian sitoplasma. Ribosom bebas memproduksi protein untuk sel. Kemudian ribosom terikat. Ribosom terikat ialah salah satu struktur ribosom yang biasanya menempel di bagian RE atau retikulum endoplasma atau sering juga disebut RER atau retikulum endoplasma kasar. Ribosom terikat ini memproduksi protein yang diangkut keluar dari sel. Nah, perbedaan dari kedua jenis ribosom ini dapat dilihat dari lokasi keberadaannya dan jenis protein yang disintesisnya. Tempat di mana ribosom terletak adalah salah satu perbedaan antara ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom bebas terletak di dalam sitoplasma sel. Mereka tidak melekat pada struktur apapun, tetapi mereka mungkin berkelompok bersama ribosom lain membentuk suatu polimer. Dalam sitoplasma, ribosom bebas sama seperti namanya, yakni mengambang bebas. Mereka bisa bergerak di sekitar sel. Sedangkan untuk ribosom terikat, terletak pada permukaan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yang mengandung ribosom digambarkan sebagai retikulum endoplasma kasar karena permukaannya yang bergelombang. Ribosom terikat tidak bisa bergerak ke area lain dari sel. Mereka melekat pada sisi sitosol dari retikulum endoplasma. Kemudian, jenis-jenis protein yang diproduksi oleh ribosom adalah salah satu perbedaan antara ribosom bebas dan ribosom terikat.
Ribosom bebas menghasilkan protein yang digunakan oleh sel. Ini termasuk protein yang digunakan untuk metabolisme makanan. Ribosom bebas menghasilkan enzim yang terlibat dalam metabolisme glukosa. Sedangkan ribosom terikat memproduksi protein yang diangkut keluar dari sel. Ini termasuk protein yang diperlukan untuk fungsi tertentu seperti enzim pencernaan. Ribosom terikat juga memproduksi hormon polipeptida. Beberapa protein yang diproduksi oleh ribosom terikat digunakan dalam membran sel dan pada permukaan luar sel. Sekian penjelasan mengenai ribosom, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salma Asaria telah menjelaskan apa jenis itu ribosom. Selanjutnya, untuk struktur dari ribosom akan dipresentasikan oleh Siska. Siska, saya persilakan. Mungkin karena Siska terkena jaringan, struktur dari ribosom akan dijelaskan oleh saya sendiri. Struktur ribosom yaitu komponen seluler yang melaksanakan sintesis protein tersusun atas RNA 60% dan protein 40% memiliki dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Kedua subunit ini hanya bergabung ketika melaksanakan fungsinya dalam sintesis protein. Nah, untuk selanjutnya, untuk sintesis protein itu akan dipresentasikan oleh Septiani. Kepada Septiani, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan asam amino melalui kode gen yang dibuat DNA. Tahap sintesis protein terdiri dari dua tahap. Satu, transkripsi adalah pembentukan mRNA oleh DNA sense di inti sel. Dua, translasi adalah penerjemahan mRNA oleh tRNA di ribosom. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Septi yang telah menjelaskan apa itu sintesis protein. Nah, selanjutnya ada sebuah video mengenai sintesis protein yang terjadi di ribosom akan dijelaskan oleh saya dan beberapa rekan saya. Sebelumnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah kepada sitoplasma, yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan sebuah protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA yang mengandung 3 jenis basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi sebuah protein. Hal yang harus diingat dalam translasi adalah pairing rules atau aturan memasangkan basa nitrogen pada translasi. A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA, sedangkan U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA, dan G pada mRNA akan berikatan dengan T pada C pada tRNA. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsabila dan Lady Widianti. Pada Salsa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Next. C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan. Di antaranya yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Kemudian, ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA.
Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, diantaranya yaitu daerah A atau receptor site. Selanjutnya yaitu daerah P atau peptidyl site dan daerah E atau exit site. Terima kasih. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Reni dipersilakan. Terima kasih kepada Salsa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya ya. Next. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saida Arsita. Mangga. Baik, terima kasih Reni. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari video. Next. Kemudian, daerah A pun bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah P. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat RF memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom dan ribosom akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan apa sintesis protein yang terjadi di ribosom. Baik, presentasi telah selesai. Akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Kami membuka 3 buah pertanyaan pada sesi kali ini. Silakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya boleh di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada pertanyaan ya? Iya, Ibu, belum. Atau mau dilanjutkan dulu, nanti diskusinya mungkin di belakang ya? Iya, Ibu. Ya, Ibu lanjutkan dulu dengan organel yang lain ya. Kita kan sudah mempelajari dari awal nukleus ya, inti, kemudian keluar mungkin sudah mempelajari ribosom, tapi ribosomnya yang masih ribosom bebas. Nah, seperti kita ketahui, tadi temannya juga sudah presentasikan, ribosom itu kan terdiri dari 2 jenis ya. Ada yang bebas di dalam sitosol yang akan menghasilkan polipeptida tadi ya, susunan dari asam nukleat yang ditranslasikan di ribosom. Nah, kemudian ada juga ribosom yang menempel pada retikulum ya, sehingga disebut dengan retikulum endoplasma kasar karena di membran retikulum tadi mengandung
ribosom ya, ditempeli oleh ribosom. Nah, fungsinya sama sebagai sintesis protein. Nah, mungkin sekarang kita akan melanjutkan mengenai sintesis proteinnya tadi yang terjadi di retikulum endoplasma ya. Tapi sebelumnya juga kita harus mengetahui dulu retikulum endoplasma itu apa ya. Kemudian jenisnya apa saja, kemudian fungsinya, kemudian strukturnya bagaimana ya, supaya kenal dulu. Jadi share screen dulu ya. Oh ya, nanti Ibu bagi dulu kali ya ininya supaya bisa kalian baca-baca juga di rumah. Ya. Ibu udah kirim di kolom chat ya, jadi kalian bisa download. Kemudian nanti kita sama-sama pelajari. Sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Ya, kalian kan sudah mempelajari kemarin inti yang di tengah ya. Kemudian ini di bagian luar itu kan ada selubung inti. Nah, dari selubung ini ada lagi organel yang tersambung ya dari selubung inti ini yang kayak labirin ini, yang warna coklat ya. Nah, itu adalah retikulum endoplasma yang akan kita pelajari hari ini. Nah, retikulum endoplasma itu nanti ada 2 jenis. Kenapa disebut dengan kasar dan halus? Nah, itu kalau kasar biasanya kan karena ada ribosom ini ya, dilekati ribosom pada membran-membrannya. Nah, kalau yang retikulum endoplasma halus tidak mengandung ribosom. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Itu yang pertama, pengertian ya, retikulum endoplasma itu apa, kemudian jenisnya apa saja. Kalian sudah tahu tadi ya, ada halus dan kasar. Nah, kemudian strukturnya bagaimana, fungsinya apa di dalam sel ya, kemudian lokasinya di mana saja sih di dalam tubuh kita. Kalau misalnya ribosom kemarin di mana aja kan kalian mungkin masih ingat ya. Ada yang masih ingat nggak kalau ribosom di mana aja lokasinya? Tempatnya ribosom? Lupa. Di dalam sel. Kemudian nanti akan dipelajari ya di mana? Di dalam sel, Bu. Di Di sitoplasma mana? ada, Bu. Oh, di sitoplasma ada ya. Nah, kemudian ini yang terakhir nanti sintesis proteinnya, tapi yang terjadi di retikulum endoplasma. Nah, yang pertama pengertian dulu, retikulum endoplasma itu organel besar yang terikat membrannya, yang terdiri dari beberapa domain yang berbeda. Jadi ada yang bagian yang retikulum endoplasma halus dan kasar tadi, dan mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda ya. Nah, kemudian membentuk jaringan tubulus seperti kantung gitu yang disebut dengan sisterna. Nah, kalau di mitokondria kan kalau yang disebutnya krista ya, kalau ini sisterna, jangan terbalik ya. Nah, kemudian merupakan tempat sintesis lemak, pemrosesan protein, dan transportasi protein dan lemak. Nah, jadi retikulum endoplasma ini memiliki peran utama dalam biosintesis protein dan lemak. Jadi membrannya itu adalah tempat produksi protein, transmembran dan lemak untuk sebagian organel di sekitarnya. Jadi bisa untuk sel RA itu sendiri atau untuk aparatus Golgi nanti ya ditransportkan ke aparatus Golgi setelah dari retikulum endoplasma, bisa ke lisosom, endosom atau ke vesikel secretory dan membran plasma. Nah, jenisnya ada 2 jenis retikulum endoplasma. Yang pertama retikulum endoplasma kasar atau raw endoplasmic retikulumnya karena dia kasar, ada dilekati oleh ribosom ya. Jadi permukaannya kasar. Nah, yang kedua yaitu retikulum endoplasma halus atau smooth endoplasmic retikulum. Itu merupakan retikulum yang tidak memiliki ribosom.
Nah, kenapa disebut dengan retikulum endoplasma kasar tadi? Karena memang penampakannya secara mikroskopis itu seperti kasar karena mengandung atau dilengkapi oleh ribosom. Nah, perannya yang paling utama untuk retikulum endoplasma kasar itu untuk pengemasan protein. Jadi, ini peranannya penting dalam sintesis protein. Nah, kalau yang retikulum endoplasma halus, jadi perannya itu lebih membantu dalam sintesis lemak. Ya, seperti fosfolipid, kolesterol, dan bahkan nanti sampai ke produksi hormon. Ya. Jadi membedakan kalau yang retikulum endoplasma itu yang kasar dan lebih berperan dalam sintesis protein. Kalau ya itu retikulum endoplasma halus lebih berperan dalam sintesis lemak. Nah, ini perbedaan antara retikulum endoplasma kasar dan halus ya. Kalau yang pertama sudah tentu ada mengandung ribosom yang menempel pada permukaannya. Nah, kalau yang smooth atau yang halus tidak mengandungnya. Nah, kemudian kalau berdasarkan fungsinya, ya ini dalam perakitan proteinnya atau transfer ke beberapa tempat yang dibutuhkan. Nah, kalau yang halus itu lebih dalam sintesis lemak dan transport dari sel keluar. Kemudian yang untuk transport protein ini dilakukan oleh retikulum endoplasma kasar. Nah, kemudian kalau yang untuk halus biasanya lebih ke penyimpanan kalsium, ion kalsium yang akan membantu dalam proses kontraksi otot. Nah, sel retikulum endoplasma halus juga disebut dengan sel transisional karena mengandung tempat keluarnya physical transport yang membawa protein. Jadi dari retikulum endoplasma kasar melewati retikulum endoplasma halus, makanya disebut dengan transisional retikulum endoplasma. Kemudian baik protein atau lemak yang sudah disintesis kemudian diangkut ke atau ditransportkan ke aparatus Golgi. Nah, struktur dari retikulum endoplasma sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah bentuk sisterna. Nah, ini bentuk yang seperti kantung, ya. Berisi cairan tertutup pipih dan tidak bercabang, tersusunnya bertumpuk-tumpuk. Nah, kalau yang kedua yaitu bentuk vesikular, yaitu struktur oval tapi masih tetap terikat dalam membrannya. Kemudian yang ketiga bentuk tubular. Nah, bentuk tubular ini berbentuk seperti tabur, tidak beraturan dan dibatasi oleh membran. Jadi ada 3 bentuk dari retikulum endoplasma. Nah, fungsinya tadi kan karena kita membagi menjadi 2 bagian dari retikulum endoplasma kasar dan halus, dan masing-masing memang memiliki fungsi tersendiri. Tapi yang paling utama itu adalah yang retikulum endoplasma kasar mensintesis dan modifikasi protein karena dia berperan dalam folding protein yang sudah ditranslasikan tadi oleh ribosom. Nanti kita akan bahas di belakang. Nah, kemudian memegang peranan penting juga dalam penyortiran protein. Jadi kalau misalnya protein yang diproduksi itu misalnya salah dalam melipat, nah nanti retikulum endoplasma kasar juga akan menangani protein-protein yang salah tadi ya, misalnya dengan peroksisom atau dengan apoptosis. Nah, kalau fungsi retikulum endoplasma halus yang paling utama itu fungsinya adalah bertanggung jawab dalam sintesis lemak esensial ya seperti fosfolipid, kolesterol. Nah, kemudian juga membantu dalam produksi dan sekresi hormon steroid misalnya ya. Nah, berperan dalam metabolisme karbohidrat juga. Nah, makanya nanti biasanya kalau yang kelainan atau malfungsi dari fungsi retikulum endoplasma biasanya ada juga kaitannya dengan diabetes mellitus misalnya tipe 2. Nah, kemudian halus juga menyimpan dan melepaskan ion kalsium. Tadi kan dia sebagai penyimpan ion kalsium ya. Nah, ini ion kalsium sangat dibutuhkan untuk sistem saraf dan sistem otot. Kalau otot khususnya untuk pergerakan tadi ya, kontraksi.
Nah, fungsi lain dari retikulum endoplasma, jadi selain tadi sebagai sintesis protein, sintesis lemak, kemudian penyimpanan kalsium. Nah, ini juga dalam kontraksi dan relaksasi dari miofibril setiap putaran kontraksi otot. Nah, jadi ini biasanya dipengaruhi oleh adanya kalsium tadi. Nah, di otot juga ada retikulum endoplasma, tetapi biasanya kalau yang di otot itu dinamakan dengan retikulum sarkoplasma. Ini sama ya sebenarnya, cuma hanya saja yang berada dalam otot biasanya disebut dengan retikulum sarkoplasma. Nah, lokasi dari retikulum endoplasma itu hampir ada di sebagian besar sel ekariotik ya. Jadi di sel prokaryotik tidak mengandung retikulum endoplasma. Nah, jadi yang tidak mengandung itu kecuali sel-sel darah merah yang matang dan pada sperma. Nah, kemudian ini contoh dari sel retikulum endoplasma halus ya. Ya, ini banyak pada di testis manusia. Contohnya itu pada sel lidi yang mensekresi testosteron. Nah, seperti kita ketahui tadi di depan bahwa retikulum endoplasma halus itu perannya banyak dalam sintesis lemak. Nah, kemudian di dalam sel hati banyak mengandung sel RE halus dan RE kasar juga. Jadi ini perannya biasanya kalau di dalam sel hati kaitannya dengan detoksifikasi ya. Jadi kalau misalnya ada obat-obat misalnya golongan fenobarbital yang masuk ke dalam tubuh kita, nah nanti sel hati ini yang akan menetralisir ya. Jadi dia sebagai detoksifikasi, jangan sampai nanti obat-obat itu menjadi racun bagi tubuh kita. Jadi mereka merubah menjadi bentuk yang tidak toksik dan dikeluarkan bersama urinnya, disekresikan bersama urin. Karena sel RE saja tidak dapat menampung cukup enzim, makanya tadi di sel hati, khususnya hepatosit itu ya, banyak juga mengandung RE kasar ya. Nah, ini contohnya tadi apabila banyak sekali racun yang masuk ke dalam tubuh kita, misalnya golongan obat fenobarbital, kemudian ada enzim detoksifikasi disintesis di dalam hati dalam jumlah yang besar. Nah, ini fungsinya itu diperankan oleh retikulum endoplasma halus. Jadi jumlahnya akan semakin banyak. Nah, tapi setelah misalnya obat tadi menghilang, kelebihan retikulum endoplasma halus itu juga bisa dihilangkan dengan proses pada yang disebut dengan autofagositosis. Jadi tetap jumlahnya dalam kondisi yang sama. Nah, sintesis protein sendiri tadi kita sudah bahas dan bahkan ada videonya ya. Nah, jadi sintesis protein itu adalah suatu proses pembentukan protein. Jadi prosesnya disebut dengan sintesis protein. Nah, sintesis protein itu melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh sama temannya. Jadi dari DNA dari inti tadi ya, ditranskripsi menghasilkan mRNA ya. Nah, kemudian mRNA tadi atau RNA messenger itu keluar dari inti dan nanti ditangkap oleh ribosom yang bagian small subunit ya, yang bagian small subunit. Nah, kemudian nanti kan terjadi proses translasi. Nah, karena kalau transkripsi tadi kan ada di dalam inti sel, terjadi ketika untai rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu itu nanti keluar dalam bentuk mRNA. Nah, jadi transkripsi ini dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Jadi DNA tadi akan membentuk mRNA. Nah, makanya kenapa tadi susunannya adenin, urasil, timin, sitosin ya. Nah, kalian kan masih ingat mungkin apa perbedaannya DNA dan RNA dari basa purin dan pirimidinnya ya. Nah, kalau misalnya DNA, basa purinnya kan apa? Basa purinnya DNA. Adenin dan guanin.
Nah, kemudian basa pirimidinnya sitosin dan timin. Nah, tapi kalau untuk mRNA, untuk RNA itu basa purinnya sama adenin guanin, tapi untuk basa pirimidinnya bukan timin, tapi urasil ya digantikan. Jadi hanya urasil dan sitosin. Nah, jadi ini kenapa tadi start codonnya itu di UAG. Nah, memang ini kan RNA ya. Jadi basa pirimidinnya sitosin dan urasil. Nah, kemudian translasi ini kan sintesis polipeptida tadi. Jadi terjadi susunan atau rangkaian asam-asam amino yang dibawa oleh tRNA ya. Kalian mungkin sudah semakin memahami. Jadi mRNA tadi yang sudah menempel pada small subunit ribosom, kemudian nanti datang tRNA ya atau transfer yang membawa satu jenis asam amino. Nah, sesuai dengan susunan nukleotida yang ada pada RNA tadi. Nah, yang ada di RNA itu kan disebut dengan kodon, ya. Yang tidak 3 nukleotida pada urutan mRNA tadi yang warna merah atau orange ya. Merah. Nah, kemudian nanti berikatan dengan antikodon yang dibawa oleh RNA tadi yang membawa satu jenis asam amino. Yang pertama dibawa adalah yang mengkode asam amino metionin tadi ya. Jadi antara kodon dan antikodon yang saling sesuai, nah itu nanti akan menjadi polipeptida ya di tengah bagian ribosom. Nah kemudian setelah datang lagi tRNA yang lain akan bergeser ke exit site. Jadi di E site tadi adalah tahap penyesuaian antara kodon dan antikodon, kemudian peptidyl site adalah di situ tempat melekatnya polipeptida atau sintesis polipeptida tadi, kemudian nanti keluar menjadi rangkaian asam amino yang diikat oleh ikatan peptida ya. Terus seperti itu sampai nanti ada stop codon ya. Kalian kan tadi sudah mempelajari juga. Jadi kalau translasi yang terjadi di ribosom itu dimulai dari inisiasi, tadi permulaan ya, kemudian translasi, elongasi dan terminasi. Nah, yang inisiasi tadi itu dimulai adanya start codon tadi yang AUG. Tadi kan udah ya videonya. Nah, ini yang mRNA-nya itu tadi pergerakannya dari 5 ke 3 kan di small subunit dari ribosom. tRNA tadi membawa antikodonnya nih yang mengkode asam amino metionin. Nah, dia kan saling komplementer tuh. Jadi antara adenin dan urasil, urasil dengan adenin, guanin dengan sitosin. Nah, nanti akan saling komplementer, kemudian nanti akan berpindah ke, ini kan P site ya, kemudian akan berpindah ke exit site nih di sini, bergeser ke sini nanti, datang lagi tRNA yang membawa asam amino lain, begitu seterusnya sampai ketemu stop codon mRNA antara UAA atau UAG dan UGA. Nanti yang melekat pada ribosom baru nanti terjadi terminasi ya. Nah, polipeptida setelah terminasi, polipeptida atau protein yang terbentuk tadi akan lepas dari ribosom. Kan kalian tadi juga sudah dijelaskan temannya, ribosom itu akan bersatu ketika proses translasi. Kalau proses translasi tadi sudah selesai, jadi ribosom small subunit dan large subunit itu akan berpisah kembali ya. Nanti kalau misalnya ada mRNA lagi, akan bersatu lagi untuk menyatukan kode genetik tadi, baru nanti mereka bersatu lagi antara small subunit dan large subunit. Nah, jadi protein yang sudah dibentuk tadi dilepas berupa polipeptida ya. Nah, disebut juga proses post translasi. Nah, pada tahap ini protein ini bisa berikatan tadi dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi polipeptida. Nah, ini terjadi apabila ribosomnya ribosom bebas. Nah, sekarang kan ada ribosom yang terikat di retikulum endoplasma. Nah, jadi kalau protein yang dihasilkan oleh ribosom yang bebas itu ribosom post translasi. Tapi kalau yang di retikulum endoplasma itu sebelum berakhir, sebelum mencapai stop codon, dia sudah menempel pada retikulum endoplasma ya. Nah, jadi nanti ada translasi antara retikulum endoplasma dan ribosom.
Nah, tadi kita sudah pelajari ada 2 ribosom, ribosom bebas yang tidak terikat pada membran, mensintesis semua protein yang dikodekan oleh genom inti. Jadi sesuai dengan apa yang dibawa oleh RNA messenger dari inti tadi dari proses transkripsi, itulah yang akan disintesis oleh ribosom bebas. Nah, kemudian ada juga ribosom yang terikat pada membran. Nah, ini melekat pada membran sel RE yang disebut dengan retikulum endoplasma kasar tadi ya. Nah, kemudian membran retikulum endoplasma ini terlibat dalam sintesis protein yang ditranslokasikan ke retikulum endoplasma kasar ya. Nah, sebenarnya ribosom ini dua-duanya sama secara struktural dan fungsional, identik, hanya saja berbeda dalam protein yang disintesis. Kalau yang tadi kan dalam bentuk polipeptida. Nah, kalau sudah masuk ke sel RE, nanti akan ada misalnya pelipatan, ada perakitan, ya, ada misalnya atau penyortiran, seperti itu. Jadi hanya berbeda produknya saja. Pada intinya, ribosom itu sama, semuanya terdiri dari small subunit dan large subunit yang akan mentranslasi mRNA yang dihasilkan dari hasil transkripsi dari inti sel, ya. Ini mah udah semakin paham tadi kan ya, sudah melihat juga ininya videonya ya. Nah, nanti yang akan menjadi produk akhir dari proses translasi adalah ini rantai peptida. Dari asam amino tadi yang dibawa oleh tRNA bertemu dengan kodonnya dan akan menghasilkan nanti asam amino yang diikat oleh ikatan peptida. Nah, tadi karena ini ya, molekul mRNA itu kan panjang ya, jadi bisa membentuk poliribosom yang melekat pada membran RE. Jadi bisa banyak ribosom ada di dalam satu rantai molekul mRNA. Ini apa ini? Oke, ini mau dibaca aja nanti ya. Jadi ribosom bebas akan kembali ke sitosol, kemudian akan menyelesaikan translasi di dekat ujung 3 molekul mRNA. Nah, akan tetapi RNA sendiri yang melekat pada bukti masing-masing, sementara ini nanti dibaca aja ya. Nah, sekarang sintesis di protein di retikulum endoplasma itu bagaimana? Nah, ini tujuannya untuk mendapatkan protein yang fungsional. Tadi kan kita sudah mendapatkan polipeptida hasil dari translasi di ribosom ya. Nah, jadi agar polipeptida tadi bersifat fungsional, proteinnya bisa digunakan oleh sel yang lain dan mendapatkan fungsi fisiologis, makanya harus dimodifikasi. Nah, modifikasi ini terjadi di retikulum endoplasma. Jadi misalnya ada proses pelipatan ya. Jadi dari protein yang tadi hanya rantai polipeptida, dengan adanya proses folding nanti akan menjadi struktur 3 dimensi dari protein sebelum diangkut ke sel-sel yang membutuhkan. Nah, pelipatan protein di retikulum endoplasma itu ada beberapa jenis caranya ya, misalnya dengan penghilangan sinyal peptida atau misalnya aniline glikolisasi atau glikosilasi terkait N ya, kemudian dan pembentukan ikatan disulfida. Misalnya, jadi ada 3 cara untuk pelipatan. Biasanya yang paling terbanyak adalah glikosilasi ya, selain dari pembentukan ikatan disulfida atau penghilangan sinyal peptida. Nah, ketika protein benar, jadi foldingnya misalnya tidak baik, nah itu retikulum endoplasma juga memegang peranan penting sebagai pengontrol kualitas protein yang dihasilkan. Makanya tadi fungsinya juga salah satunya adalah sebagai penyortir. Jadi kalau misalnya protein yang tidak benar proses modifikasinya atau foldingnya nanti akan dibersihkan dengan jalur misalnya yang pertama itu biasanya proteasom ya. Jadi ada beberapa jalur, ada juga yang apoptosis. Apoptosis ini kematian sel ya.
Nah, kalau yang jalur proteosom tadi adalah jalur yang menggunakan ini ya adanya keterlibatan dari beberapa kompleks di sini ya. Nanti kalian mungkin nggak perlu karena ini agak rumit ya, jadi hanya kalian tahunya aja kalau misalnya ini ribosom ya sudah masuk ke dalam retikulum endoplasma, nah nanti akan terjadi proses perlipatan nih di sini nih yang di atas ya yang benar. Nah, jadi tadi polipeptida yang sudah dihasilkan dari ribosom, nah ini kan ribosomnya nanti terikat pada reseptor di retikulum endoplasma. Nah, protein apa saja yang akan disintesis nanti di retikulum endoplasma itu harus mengandung ini nih SRP ini ya. Jadi dia harus mengandung signal recognition particle. Jadi ini adalah protein yang akan dimodifikasi di retikulum endoplasma. Nah, nanti akan bertemu dengan reseptornya. Di sini ya reseptornya ada di membran retikulum endoplasma. Nah, kemudian produk akhir dari translasi tadi akan masuk ke dalam retikulum endoplasma dan nanti akan terjadi ini proses. Tadi kan ada 3 macam jenisnya. Ada yang pertama itu dengan ikatan disulfida, kemudian penghilangan tadi yang ini prosesnya kan ada 3 ya. Misalnya penghilangan sinyal peptida, glikosilasi. Nah, ini contohnya yang pertama adalah glikolisasi. Jadi setelah glikolisasi nanti dengan bantuan enzim, dengan bantuan banyak ini ya faktor, kemudian nanti akan terjadi pelipatan nih protein yang sudah siap nanti akan dikeluarkan di membran retikulum endoplasma menuju badan Golgi misalnya ya. Nah, kalau misalnya tidak sesuai pelipatannya, nah tadi ada sistem yang masuk ke dalam proteasom. Atau kalau misalnya Alzheimer, Parkinson, atau tipe 2 diabetes mellitus dan prion disease, ya, ini kelainan-kelainan yang disebabkan oleh kesalahan dalam folding atau merakit protein di retikulum endoplasma. Nah, jadi seperti Ibu sebutkan tadi, hanya protein yang membawa sinyal khusus ya yang dikenali oleh reseptor dari retikulum endoplasma yang bisa masuk rantai polipeptidanya, kemudian nanti akan mengalami modifikasi menjadi protein dalam bentuk 3 dimensi tadi ya. Nah, kemudian pengikatan pada membran ini tadi dimulai dengan proses translokasi dengan membuat fluk rantai polipeptida pada membrannya. Nah, nanti ini bisa kalian baca-baca ya, ini mah contoh aja. Nah, kemudian ini beberapa penyakit yang memang terjadi akibat pemrosesan protein yang abnormal tadi ya, yang foldingnya tidak sesuai gitu. Nah, jadi contohnya adalah ini kelainan neuropatik ya, disebabkan oleh protein prion baik pada manusia maupun hewan. Nah, kemudian tadi penyakit Alzheimer karena gangguan di mana di otak itu dipenuhi dengan besaran protein yang salah dalam melipat tadi. Jadi fungsi dari retikulum endoplasma dalam folding tadi tidak sesuai, jadi menyebabkan penyakit. Nah, mungkin itu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau misalnya belum ada atau tidak ada, kita lanjut dengan sesi diskusi ya. Tapi sebelumnya Ibu izin 5 menit untuk menutup dulu praktikum. Ibu kan sedang praktikum sekarang ya. Silakan disiapkan kelompok-kelompok yang diberi tugas untuk berdiskusi hari ini ya.
Ada yang bertanya nih, jika retikel endoplasma tidak berfungsi dengan baik, kelainannya apakah sama dengan ya kelainan dari ribosom? Ada yang bisa membantu Ibu menjawab? Baik, sudah ada yang siap untuk jadi disilakan presentasi dulu kelainan ribosom. Nanti yang pertanyaan di chat itu nanti Ibu bahas setelah kelainan tadi di ini ya di apa? Dipresentasikan.
Kita sambil menunggu ya, temannya kan ada yang bertanya nih, apa kelainannya sama antara ribosom dan RE. Nah, sebenarnya ribosom dan RE itu kan memang terlibat dalam sintesis protein ya. Tapi kalau ribosom itu kan dia fungsinya dalam translasi, jadi menerjemahkan mRNA messenger tadi menjadi susunan asam-asam amino dan menjadi polipeptida. Nah, kalau yang RE, karena sintesis proteinnya itu dia dalam proses setelah menjadi polipeptida, nanti akan dijadikan protein fungsional, sehingga dia berfungsi secara fisiologis, dia melakukan folding atau perakitan dengan 3 macam cara tadi. Jadi kelainannya pun berbeda. Kalau yang ini kelainan folding, kalau yang di ribosom pasti kelainannya karena sintesis protein tadi dari proses translasinya. Ya. Jadi nanti teman-temannya ini akan bahas nih kelainan-kelainan yang memang disebabkan oleh malfungsi dari ribosom. Nah, ribosom fungsinya khususnya tadi dalam sintesis proteinnya itu dari proses translasinya. Penerjemahan kode genetik yang dibawa oleh RNA messenger diterjemahkan menjadi polipeptida. Ya. Nah, tapi kalau yang RE itu dia fungsinya sintesis protein itu seperti melanjutkan dari hasil translasi dari ribosom. Ya, untuk dijadikan protein yang fungsional sebelum digunakan untuk sel-sel yang lain yang dikeluarkan tadi melalui RE yang disebut transisi tadi, kemudian halus ya, dan ke vesikel di badan Golgi. Ya. Nah, tapi ini pun tadi kan teman-temannya kan akan membahas tentang kelainan ribosom nih. Kalau yang RE tadi kan jelas ya, misalnya Alzheimer, Parkinson, kemudian DM tipe 2. Nah, nanti kita lihat nih kelainan ribosom itu apa saja ya. Nah, kemudian dari Ulfa, kenapa AUG disebut zat kodon? Ya, karena memang untuk menginisiasi dari proses penerjemahan mRNA tadi ya menjadi susunan asam-asam amino yang diikat dengan ikatan peptida menjadi polipeptida tadi dimulai dari susunan nukleotida adenin, urasil, dan guanin. Itu memang start codon, memang sudah disebut dengan inisiasinya dimulai dari kodon yang membawa urutan basa purin dan pirimidinnya AUG. Nah, kemudian stop codon itu memang di UAG, UAA, dan UGA. Nah, tapi ini nanti kalau ada yang menemukan jawaban lain boleh ya. Apakah faktor-faktor tertentu yang menyebabkan hal tersebut? Enggak, memang proses translasi itu dimulai dari start codon. Start codon itu adalah di mana urutan nukleotidanya AUG dan nanti akan dikomplementari oleh tRNA yang membawa antikodon dan yang mengkode asam amino metionin ya. Kalau yang mengakhirinya stop kodonnya itu ada 3 macam. Ada UAG, UAA, dan UGA. Nah, itu yang menandai bahwa proses translasi tadi sudah pada tahap terminasi. Jadi proses pembuatan atau perakitan sintesis protein tadi sudah selesai. Ya. Ada yang mau menambahkan? Gimana yang mau presentasi? Ada kendala? Ibu izin bertanya. Untuk kelas A itu kelainan mitokondria, untuk kelas B kelainan ribosom. Jadi untuk kelainan mitokondrianya bagaimana, Ibu? Kelainan mitokondria kalau misalnya ada waktu kita ini. Oh, minggu lalu 2 ya materinya, mitokondria dan ribosom ya. Nah, karena sekarang kita tentang membahas sintesis protein, nah sekalian menjawab pertanyaan temannya tadi ya, sok ribosom dulu atuh. Setelah itu, baru kalau misalnya sudah 2 atau 3 presentasi ribosom, bisa nanti mitokondria dulu menyelang ya. Nah, sampai habis waktunya. Kalau misalnya masih cukup, bisa semua. Kalau enggak, nanti kan kalian bisa berbagi link tugasnya ya. Nah, nanti bisa dilihat dari makalahnya. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya.
Ibu izin share screen. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 kelas 1B akan menyampaikan presentasi tentang Diamond Black Vein Anemia. Boleh di next. Di sini kelompok kami ada beranggotakan ada Liah Pulungan, Alda Rahma Fauziah, Alia Rahma Agustina, Anissa Fauziah, Anissa Putri, Arsela Merisa, Asyifa Arifni, dan saya sendiri Bintang Wana Irsan. Dan kepada Adalia dan Alda dipersilahkan untuk materi yang pertama. Baik, terima kasih kepada Bintang selaku MC kita pada hari ini. Kali ini saya akan menyampaikan tentang pengertian Diamond Black Vein Anemia. Diamond Black Vein Anemia atau DBA ini merupakan penyakit warisan yang menyerang sekitar 5 bayi dari setiap 1 juta. Menurut Neil Young, MD dari National Heart, Lung, dan Darah Institute di buku Williams Hematology. Diamond Berdekatan kali ya. Anemia atau DBA adalah apalasia eritrosit bawaan yang biasanya menyajikan pada masa bayi. Penyebab pastinya tidak jelas, tetapi masalah tampaknya menjadi kesalahan dalam salah satu langkah awal produksi sel darah merah. Dalam black vein anemia, sumsum tulang tubuh menghasilkan sedikit atau tidak ada sel darah merah. Hal ini juga dikaitkan dengan mutasi genetik pada beberapa individu. Anemia berat sering ditemukan pada saat lahir dan mayoritas individu didiagnosis sebelum mereka pertama ulang tahun. Sebagai tepuk Jens mencapai dewasa, mereka memiliki peningkatan risiko mengembangkan leukemia akut atau kegagalan sumsum tulang. Baik, saya lanjutkan dari Adalia. Anak-anak memiliki anemia karena sumsum tulangnya tidak cukup untuk membuat sel darah merah. Nah, sekitar 33% mungkin memiliki kelainan fisik, termasuk pengatur lebar mata, telinganya rendah, leher berselaput, dan juga perawakan pendek atau tingginya. Beberapa anak didiagnosis memiliki kelainan tulang dan memiliki kelainan jantung. Nah, perubahan gen atau mutasi juga ditemukan setidaknya setengah dari orang dengan anemia Diamond Black Vein. Gen abnormal memengaruhi cara tubuh membuat protein. Para dokter dan juga ilmuwan sedang berupaya menemukan perubahan genetik lain yang dapat menyebabkan kondisi tersebut. Biasanya anemia Diamond Black Vein ini didiagnosis sebelum bayi berusia 1 tahun, dan terkadang juga anemia ini ditemukan di kemudian hari. Baik, terima kasih kepada Adalia dan Alda. Dipersilahkan kepada Alia dan Anissa Fauziah untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, saya lanjutkan. Dalam kasus lain, sintesis ribosom di mana tampaknya menjadi target utama penyakit menyebabkan mutasi. Dasar manifestasi klinis yang beragam masih belum diketahui. Tubuh kerja yang disajikan dalam disertasi ini difokuskan pada sindrom Shwachman, Diamond dan Diamond Black Vein Anemia. 2 IBMFS mana cacat dalam sintesis ribosom tampaknya mendasari patofisiologi penyakit. Pendekatan ini menggunakan model ragi dari kedua penyakit untuk mengeksplorasi mekanisme yang sintesis ribosom terpengaruh menggunakan subunit 60S ribosom sebagai target molekul umum.
Subunit 60S biogenesis dipengaruhi oleh mekanisme yang berbeda dalam dua model penyakit, dan bahwa perbedaan ini dapat memberikan dasar-dasar molekuler untuk presentasi klinis yang berbeda diametrik pada pasien DBA dan SDS. Penelitian lebih lanjut pada mekanisme yang subunit 60S biogenesis terpengaruh dalam model SDS memiliki implikasi yang jelas untuk pengobatan gangguan ini. Baik, terima kasih kepada Alia dan Anissa Fauzia. Dipersilahkan kepada Anissa Putri untuk menyampaikan materi selanjutnya. Dipersilahkan. Baik, menurut National Institute of Health atau NIH, penyakit ini adalah karena disebabkan oleh mutasi di 7 gen. Beberapa gen bermutasi memberikan instruksi kepada sel tentang bagaimana membuat protein ribosom, sementara yang lain membantu ribosom membuat protein. Seperti gambar contoh, berikut pemeriksaan dengan menggunakan sinar X-ray menunjukkan tulang aksesori di ibu jari bagian kiri dengan konfigurasi biphalangeal normal dari jempol kanan. Baik, terima kasih kepada Anissa Putri. Dipersilahkan untuk ke Arsela Merisa untuk melanjutkan materi selanjutnya. Gejala-gejala juga dapat sangat bervariasi dari sangat ringan sampai parah dan mengancam jiwa. Diamond 8 anemia ditandai dengan rendahnya jumlah sel sumsum tulang selama periode neonatal. Individu juga memiliki berbagai kelainan bawaan termasuk malformasi kranofasial, ibu jari atau kelainan ekstremitas atas. Baik, terima kasih kepada Arsela Merisa Putri. Dipersilahkan kepada Asyifa Rifni untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengobatan dari penyakit Diamond anemia Brickman ini. Yang pertama yaitu memberikan anak steroid, biasanya prednison. Nah, obat mungkin tiba-tiba berhenti bekerja untuk yang terkena penyakit ini. Tetapi jika seseorang tidak merespon obat steroid atau kebutuhan dosis terlalu tinggi untuk menjaga sel darah merah mengumpul, pengobatan menjadi transfusi darah. Nah, kemudian yang kedua, transplantasi sumsum tulang. Dan yang ketiga, memberikan dukungan kepada pasien. Pada anak-anak, kita akan melakukan pendekatan dalam pengobatan anak Anda dengan sensitivitas dan dukungan untuk anak Anda dan seluruh keluarga. Ini akan menjadi tujuan konsep untuk memaksimalkan kesehatan anak dan menjaga kualitas hidup. Sementara DBA dapat akan sulit untuk diobati. Anda dapat yakin bahwa anak Anda dalam perawatan dari beberapa ahli terkemuka di dunia dalam hematologi anak. Setelah itu, salah satu program tertentu paling berpengalaman dalam transplantasi sel induk pediatrik. Pakar pediatrik hematologi memberikan perawatan tindak lanjut yang komprehensif untuk mengelola gejala DBA. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok 1. Mohon maaf, masih banyak kesalahan atau kekurangan. Untuk yang bertanya, dipersilakan 1-3 pertanyaan. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelainan yang kedua dulu ya dari ribosom. Setelah itu boleh dari mitokondria setelah ini ya. Sekarang ribosom dulu yang kedua. Izin share screen, Bu. Ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen dan rekan-rekan semua. Saya Firly Purnamawati dari kelompok 2 kelas D31B. Kami di sini akan mempresentasikan tentang penyakit diskeratosis congenita. Next. Kelompok 2 memiliki 8 anggota, yaitu Desti Early Astuti, Delvia Reja Veronica, Dwi Bagus Saputra, Elvira Dea Putri, Ernest Khairunisa, Fadlan Raka Al-Albila, Farzana Alif Adawiyah, dan saya sendiri Firly Purnamawati. Baik, terima kasih kepada moderator. Diskeratosis congenita adalah gangguan gagal sumsum tulang yang langka. Artinya, area lunak di tengah sebagian besar tulang sumsum tidak membuat cukup sel darah. Orang dengan DKC mungkin memiliki tingkat rendah. Yang pertama, sel darah putih yang melawan infeksi. 2. Sel darah merah yang membawa oksigen. 3. Trombosit yang membantu darah membeku dan menghentikan pendarahan. 4. Semua 3 jenis sel darah kadar rendah menyebabkan anemia aplastik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Delvia. Sejarah diskeratosis congenita adalah sindrom kelainan sumsum tulang belakang yang diwariskan dari orang tua. Penyakit ini pertama kali dijelaskan oleh Zinsser pada tahun 1906. 2 dekade kemudian, penyakit ini diakui sebagai entitas klinik oleh Ekman pada tahun 1926 dan Cole pada tahun 1930. Di masa lalu, DC secara klinis ditandai dengan trias diagnosis klasik, pigmentasi kulit retikular, distofi kuku, dan leukoplakia mukosa. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Bagus Saputra. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Ibu, saya off cam dikarenakan kendala WiFi. Nah, apa yang menyebabkan diskeratosis congenita? Diskeratosis congenita disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada gen. Jumlah kasus ini yang ditemukan di seluruh dunia antara 10.000 hingga 50.000 kasus. Diskeratosis congenita paling sering terjadi pada usia 5-10 tahun. Dan ini bisa terjadi pada jenis kelamin apapun. Terima kasih. Baik, selanjutnya gejala utama. 1. Bercak putih di mulut disebut leukoplakia. 2. Kuku tangan dan kuku kaki yang tidak berbentuk normal. 3. Ruam yang tampak berenda di wajah, leher, dan dada. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ernest. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf off cam dikarenakan kendala jaringan. Banyak anak dengan DKC atau diskeratosis congenita mengalami gagal sumsum tulang belakang. Jika sumsum tulang anak tidak membuat sel darah dengan benar, mereka mungkin yang pertama mengalami lebih banyak infeksi. Ini terjadi jika anak bermasalah membuat sel darah putih yang melawan infeksi. Kemudian, karena sel darah merah membawa oksigen ke seluruh tubuh, organ, dan jaringan, orang-orang dengan sel darah merah kurang akan menyebabkan mereka mudah lelah dan memiliki energi yang rendah. Lalu mengalami masalah pendarahan karena kadar trombosit yang rendah. Trombosit membuat darah beku dan berhenti berdarah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadlan. Baik,
Pengobatan diskeratosis kongenita. Yang pertama, pemeriksaan rutin untuk menemukan dan mengobati komplikasi. Anak mungkin perlu dites darah dan tes sumsum tulang, kunjungan dokter gigi secara teratur untuk perawatan pencegahan, pemeriksaan tahunan oleh dokter telinga, hidung, dan tenggorokan THT, tes pernapasan atau tes fungsi paru, memeriksa diet mereka dan mengukur kadar vitamin D dalam darah, pemeriksaan tahunan untuk memeriksa tanda-tanda kanker yang mempengaruhi alat kelamin. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farzana. Baik, terima kasih moderator. Pengobatan dikeratosis kongenita yang kedua adalah dengan cara mengonsumsi obat. Dalam jangka pendek, dokter dapat mengobati gagal sumsum tulang dengan obat-obatan yang membantu membangun tingkat sel darah, termasuk yang pertama ada oksimetolon, yaitu steroid anabolik yang meningkatkan produksi sel darah merah. Yang kedua, filgrastim atau neopogen, yaitu faktor penstimulasi koloni granulosit yang membantu sumsum tulang membuat lebih banyak sel darah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Untuk penanganan di sini yang ketiga adalah transplantasi sel induk. Untuk beberapa anak-anak dengan DISI, perawatan yang dibutuhkan termasuk transplantasi sel induk berbentuk darah dari donor yang sehat. Disebut juga sebagai transplantasi sumsum tulang atau transplantasi sel hematopoietik. Sel induk hematopoietik adalah sel muda yang tumbuh menjadi sel darah. Perawatan ini dibutuhkan bagi anak-anak dan dewasa dengan sel darah kandung yang cocok dan dapat menyumbangkan sel induk untuk transplantasi. Sangat penting untuk menguji setiap anggota keluarga yang akan menjadi donor untuk memastikan mereka tidak juga mewarisi DISI, bahkan jika mereka tidak memiliki gejala. Perawatan ini membantu sumsum tulang anak membuat sel-sel darah yang sehat, tetapi transplantasi tidak memperbaiki masalah dengan tulang atau paru-paru atau komplikasi lain yang dapat disebabkan oleh DISI. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, mau diskusi dulu, menjawab pertanyaan, atau mau lanjut dulu yang kelainan mitokondria 2 kelompok? Sudah siap jawabannya yang kelompok 1 dan 2? Izin menjawab, Bu, belum ketemu Bu jawabannya, lagi didiskusikan, Bu. Baik, kalau begitu presentasi yang 2 kelompok lagi yang dari kelainan apa tadi, mitokondria ya? Iya, Ibu. Kayaknya nggak cukup semua, jadi mewakili aja 2-2 ya. Sok, siapa aja yang siap? Baik, Bu, izin share screen yang mitokondria. Iya. Baik, izin dimulai ya, Bu. Iya. Sebelum presentasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Bunga Najla Safura dari D3 1A TLM. Izin untuk memimpin sebagai moderator untuk penjelasan penyakit malas kali ini.
Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu ada Acep Fajar Apriliana, ada Ade Tia Nuraini, ada Andini Citra Mega Putri, ada Anissa Rahma, ada Arini Dwi Putri, ada Asipa, ada saya, Bunga Najla Sapura sebagai moderator, dan juga ada Dwi April. Oke, jadi pengertian penyakit melas, mitokondrial mikopati, ensefalopati, laktik asidosis, dan stroke syndrome atau sindrom melas adalah kelainan akibat mutasi materi genetik DNA yang memengaruhi beberapa sistem tubuh, terutama otot dan otak. Kondisi ini merupakan kelainan langka yang sulit terdiagnosis dan seringkali berakibat fatal. Baik, terima kasih kepada Adetia. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan gejala penyakit melas. Baik, terima kasih Bunga. Gejala penyakit melas merupakan gambaran yang klinis yang dijelaskan di atas disertai dengan gejala yang meskipun sangat berbeda di antara pasien. Biasanya muncul pada sebagian besar kasus, yaitu gejala-gejala ini termasuk yang pertama, ada migrain dan sakit kepala berulang, lalu yang kedua ada mual dan muntah. Mual sendiri merupakan mekanisme pertahanan diri yang menyebabkan suatu sensasi tidak nyaman di perut dan membuat seseorang merasa ingin muntah. Dan muntah sendiri adalah kondisi ketika isi lambung keluar secara paksa melalui mulut. Lalu yang ketiga ada anoreksia atau gangguan makan yang terjadi saat seseorang benar-benar memperhatikan penampilannya. Lalu yang keempat ada kerusakan kognitif bertahap. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dwi April. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asipa. Kepada Asipa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada gejala lain yang kurang umum tetapi yang mungkin juga muncul selama perjalanan penyakit adalah yang berhubungan dengan kondisi mental dan psikologi seseorang. Gejala-gejala ini dapat perilaku agresif, perubahan kepribadian, dan gangguan obsesif kompulsif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada tentang mengenai penyebab penyakit melas yang akan disampaikan oleh Arini Dwi Putri. Kepada Arini dipersilakan. Untuk penyebab penyakit melas disebabkan oleh adanya perubahan pada DNA mitokondria. Jenis anomali ini diwarisi dari induk ibu karena jenis DNA dalam kasus ayah hilang selama pembuahan. Terima kasih kepada Arini. Selanjutnya ada pengobatan penyakit melas yang akan disampaikan oleh Andini. Kemudian ada pengobatan penyakit melas. Saat ini tidak ada obat untuk penyakit melas. Penggunaan prosedur eksperimental seperti pemberian asam folat, tiamin, vitamin C, koenzim Q10, kortikosteroid, dan lain-lain juga gagal menghentikan perkembangan patologi ini. Yang paling umum adalah menggunakan pendekatan medis yang berfokus pada kontrol gejala dan perawatan paliatif. Sangat penting untuk pengelolaan tanda dan gejala oleh tim medis multidisiplin, seperti dokter mata, ahli nefrologi, ahli endokrin, ahli saraf, ahli jantung, dan lain-lain. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pengobatan penyakit melas itu dapat juga saya izin menambahkan, yaitu dengan cara terapi. Terapinya itu ada terapi simptomatis, sesuai gejala yang timbul pada masing-masing penderita. Yang kedua yaitu terapi farmakologis untuk meningkatkan kualitas hidup penderita. Dan yang ketiga yaitu terapi gen. Baik, cukup sampai di sini mengenai penyakit melas. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan. Jika ada yang izin bertanya, silakan tanyakan pada kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mohon izin buat share screen, Ibu. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri saya Dr. Mariani sebagai moderator untuk presentasi dari kelompok kami. Kami akan mempresentasikan mengenai MID, Maternal Inherited Diabetes and Deafness. Boleh di next slide-nya. Kelompok kami beranggotakan Elvika Sagara, Elvira, Erik, Evi, Fatia, Fatma, Ferdiansyah, dan saya sendiri. Di next. Langsung saja materi yang pertama itu mengenai pengertian MID akan disampaikan oleh Erik. Persilahkan. Baik, terima kasih buat Filza. Apa itu MIDD? MIDD atau Maternal Inherited Diabetes and Deafness adalah suatu kelainan mitokondria yang disebabkan oleh mutasi pada DNA mitokondria. Bentuk diabetes ini dapat diagnosis di atas 25 tahun. Bentuk terganggunya sekresi insulin dan sering kali diikuti dengan melemahnya indera penglihatan atau pendengaran. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Materi yang selanjutnya, terima kasih kepada Erik. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Elvika. Dipersilahkan. Lanjut ke gejala. Berikut gejala yang biasa dialami oleh penderita MIDD. Ganggunya sekresi insulin. Yang kedua, melemahnya indera penglihatan. Dan yang ketiga, melemahnya indera pendengaran. Gangguan pendengaran pada MIDD bersifat sensorineural dan diduga disebabkan oleh atrofi striae vascularis cochlea yang sangat aktif secara metabolik karena berkurangnya pembentukan ATP oleh mitokondria. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Elvika. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Fatma. Pada Fatma dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah MIDD memiliki pola pewarisan yang sangat spesifik melalui garis keturunan ibu tanpa adanya rekombinasi garis paternal. Ini karena hanya sel telur yang membawa mtDNA saat menyatu dengan sel sperma. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fatma. Materi yang selanjutnya itu akan disampaikan oleh Ferdi dan Fatia. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Studi klinis mutasi titik mtDNA A3243G pada pasien DM telah dilakukan di berbagai negara dengan berbagai metode. Pada 2013 melakukan pencarian potensi mutasi titik DNA mitokondria A3243 pada penderita diabetes mellitus menggunakan PCR FLP atau Polymerase Chain Restriction like fragment polymorphism. Hasil pemotongan enzim restriction APA1 pada satu sampel menunjukkan sampel mengalami mutasi A3243G. Terima kasih. Saya persilahkan untuk Fatia. Baik, terima kasih Ferdi.
Selanjutnya, fragmentasi mtDNA 294 BP gen tRNA oleh enzim retriksi APA1 menjadi 2 fragmen 182 BP dan 112 BP menunjukkan adanya mutasi A3243G pada 2 sampel. Sebuah penelitian juga dilakukan oleh Hartati et al. Pada 2013 yang membuat template mutan A3243G dengan metode site-directed mutagenesis atau dapat disingkat SDM untuk digunakan sebagai kontrol positif fasa mismatch 3 basa yang dapat digunakan sebagai kontrol positif mutan untuk menghindari terjadinya false positif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ferdi dan Fatia. Kemudian materi yang selanjutnya itu akan disampaikan oleh Evi dan Elvira. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Next slide. Baik, pengembangan biosensor DNA elektrokimia untuk mendeteksi transversi DNA mitokondria A3243G yang terjadi kurang dari mutasi titik pada heteroplasmi telah dilakukan oleh Sri Widodo et al. pada 2008. Pada penelitian tersebut, probe penangkap diabsorpsi ke pensil grafit elektrod GE dan berinteraksi dengan urutan komplementer atau non-komplementer yang dilakukan dengan absorpsi pasif pada permukaan elektrografit. Kemudian akan disampaikan oleh Elvira. Baik, terima kasih Evi. Kemudian selanjutnya dilakukan pengukuran perubahan arus puncak melnoda blue atau disingkat sebagai MDB. Nah, sebagai indikator hibridasi dengan menggunakan 20 oligonukleotida sintetik pasangan basa dan aplikon PCR. Sinyal reduksi MDB ini diukur dengan differential pulse voltammetry atau disingkat sebagai DPV. Sensor tersebut dapat dengan jelas membedakan kecocokan total dari DNA dalam waktu 30 menit waktu deteksi. Batas deteksi S per N sama dengan 3 dihitung sebesar 2,35% dalam heteroplasmi yang memiliki urutan tipe mutan dan wild type. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian materi yang dapat disampaikan mengenai MIT dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi ya presentasi kelompok mitokondria. Atau sudah 2 tadi? Sudah 2, Ibu. Oh, sudah 2. Berarti tinggal menjawab pertanyaan. Dan Ibu lihat sudah ada sebagian yang menjawab di kolom chat ya. Berarti tinggal yang belum. Masih ada yang belum terjawab di kolom chat atau sudah semua?
Kelompok 1 udah dijawab semua ya, tinggal pertanyaan kelompok 2 mungkin ya. Atau temannya yang lain boleh membantu kelompok 2 ya. Ini pertanyaannya. Pencegahan penyakit MDD ya. Mungkin untuk pertanyaan, karena 5 menit lagi sudah dicukupkan ya, tinggal dijawab aja yang belum terjawab. Silakan yang lainnya boleh membantu, karena sudah 4 menit lagi sampai jam 12.30 ya, kita waktunya istirahat sholat. Ya. Memang kalau penyakit degeneratif itu kan sifat diturunkan ya, khususnya yang untuk kelainan mitokondria itu kan biasanya diwariskannya dari ibu ya. Jadi memang kalau untuk pencegahan mungkin agak sulit karena kelainan mitokondria ini kan kelainan dari sel yang sangat kecil yang tidak terlihat, dan memang untuk mencegahnya itu bagaimana, karena kan kelainannya dari DNA-nya gitu ya, dari DNA mitokondria.
Nah, sedangkan ini kan sistemnya genetik, jadi diturunkan dari ibu ke anak, ya, diwariskan dari ibu kalau khusus untuk kelainan mitokondria. Dan biasanya juga hanya menyerang pada anggota keluarga saja, ya. Mungkin dari kalau untuk diagnosis sih paling dari kecurigaan klinis, ya, kemudian anamnesis, pemeriksaan fisik, kayak tadi misalnya ada gangguan pendengaran, ya, sama gangguan sensori, atau mungkin ada tes khusus yang untuk fungsi mitokondria mungkin, ya. Nah, nanti kita cari, ya, apakah ada memang pemeriksaan laboratorium yang khusus untuk mendeteksi adanya disfungsi dari mitokondria. Nah, jadi apabila seorang ibu mengalami disfungsi mitokondria, misalnya ada mutasi pada DNA mitokondrianya, nah berarti kan itu sudah bisa diprediksi, ya, bahwa nanti akan ada menurunkan sifat ke anaknya yang menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh kelainan atau malfungsi dari mitokondria. Atau mungkin ada yang menemukan jawaban lain. Nah, ini ada nih, mencegah stres. Nah, gitu, ya. Mitokondria warisan tidak bisa dicegah, tetapi dari perawatan sendiri, misalnya menghindari stres, terapi fisik, menghindari alkohol dan rokok. Nah, itu salah satu dari menghindari adanya kelainan atau cacat yang disebabkan oleh DNA mitokondrial, ya. Mungkin udah terjawab, ya? Udah terjawab semua? Pengujian berulang terkadang ada tindakan invasif, ya. Itu untuk deteksi kelainan mitokondria, ya. Sudah cukup mungkin, ya? Sudah terjawab semua? Atau masih ada yang terlewat? Ibu lihatnya sih sudah. Sudah, Ibu. Nah, sudah. Baik. Alhamdulillah, ya, pas waktunya, ya. Tinggal 1 menit lagi. Ya, mangga. Siapa? Listi, ya? Pertanyaan saya belum terjawab. Yang mana, Listi, ya? Coba dibaca. Yang itu, Bu. Bentar. Lupa lagi. Ya, harus scroll ke atas, ya. Iya, nanya ini, Bu. Contoh kerusakan kognitif yang mungkin terjadi dari penyakit melas seperti apa, atau mungkin semua kognitif rusak gitu, Bu. Kalau enggak semuanya, contoh kerusakannya teh apa aja gitu. Di penyakit melas ada kerusakan kognitif katanya, ya. Tadi temannya sudah presentasi. Iya, Bu. Nah, coba sebutkan contohnya dari kelainan kognitif, kerusakan kognitif itu apa yang disebabkan oleh melas. Misalnya, kan kalau kognitif itu dipengaruhi misalnya intelektualitas, ya, Ristia, ya, atau misalnya kesehatan mental, retardasi mental, atau misalnya kehilangan memori, pelupa, atau gitu kali, ya. Ada nggak contohnya yang dari melas itu tadi, yang membahas melas siapa, kelompok berapa? Kelompok 1, Bu, lagi dicari, Bu. Ya, ya. Ibu izin menjawab. Kalau dari sepengetahuan Bunga, ya, Bu, dari sumber, ini tuh mengenai gangguan kognitif pada penyakit malas itu tuh ada
terjadi secara bertahap, Bu. Yang pertama itu penundaan generalisasi dalam pengembangan, terus ada masalah dalam pembelajaran dan defisit perhatian, lalu perubahan dalam keadaan kesadaran. Begitu, Bu. Jadi kerusakannya tergantung ya. Jadi mulai dari tadi berkurangnya kognitif itu kalau kognitif kan kaitannya dengan misalnya gangguan dari prestasi misalnya ya. Gitu. Kemudian nanti semakin meningkat tadi ya sudah dijelaskan sama temannya. Bagaimana yang bertanya, Listia? Sudah cukup? Sudah, Bu. Terima kasih. Ya. Apakah masih ada? Mungkin sudah, Bu. Ya, sudah. Baik. Terima kasih semuanya ya bagi yang sudah presentasi. Kita akhiri dulu mata kuliah kita hari ini, dan mungkin untuk minggu depan masih dengan Ibu ya, kalian pelajari tentang apa ya minggu depan teh? Vakuola dan sentriol ya, kalau tidak salah. Jadi nanti kalian baca-baca, kita diskusi tentang vakuola dan sentriol ya, organel lain di dalam sel, baik pada sel eukariotik maupun prokariotik. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah penyampaian tadi ya. Terima kasih untuk yang presentasi. Kemudian yang belum presentasi, nanti kita carikan waktu apabila nanti pas mata kuliah minggu depan misalnya ada waktu lagi, kita presentasikan tugas kalian ya. Terima kasih, Ibu mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, izin live ya. Oh, ini ada yang menjawab nih apa nih? Saudara sekandung penderita diabetes, kalian berat badan atau obesitas. Oh ya, nanti kalian baca-baca aja lah ya. Ya, Ibu izin live ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu.